Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersatu hati dalam doa Kamis 21 Juli 2022. Saya beri judul Ketika Hati Berpaling. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Hosea 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Hosea 4, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-19. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu, negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di atas pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-hala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, secara garis besar, kitab Hosea mirip dengan beberapa kalimat dari lagu yang berjudul Satu atau Dua yang dinyanyikan Gama. Kira-kira begini lagunya.
Oh indahnya hidupku saat bersamamu, dan sakitnya hatiku setelah kau duakan cintaku. Lalu refrennya, satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Dan seterusnya. Saudara-saudara, ayat pertama dari perikop ini jelas terlihat bagaimana kondisi yang terjadi antara Allah dengan bangsa Israel, umat pilihannya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara-saudara, bangsa Israel telah berpaling dari Allah. Tidak ada kesetiaan, tidak ada lagi cinta kasih kepada di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Di tengah-tengah mereka, kasih itu telah menghilang. Tak ada kata baik-baik saja, sebagaimana kerap kita ucapkan demi menutupi persoalan yang sedang kita hadapi. Bagi Allah, hal itu adalah persoalan serius. Bangsa Israel telah ingkar janji. Bahkan mereka yang dipercaya untuk menjaga dan merawat relasi antara bangsa itu dengan Allah tidak melaksanakan tugas panggilannya. Mereka cenderung mengutamakan materi dan kesenangan diri sendiri. Dan yang paling menyedihkan, mereka justru memelopori terjadinya perselingkuhan dengan ilah-ilah lain. Nilai-nilai kehidupan yang telah diajarkan secara turun-temurun itu hancur. Laku bangsa Israel menjadi buruk, tak bermoral. Mereka mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Akibatnya, cinta kasih Allah berubah menjadi murka. Allah menghukum mereka. Kehidupan mereka tidak akan bahagia. Bangsa Israel akan terpuruk karena mereka telah meninggalkan Allah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Menyedihkan bukan? Bangsa Israel yang sedang menuju kebinasaannya akibat ulah mereka sendiri. Ini adalah peringatan bagi kita saat ini, di sini. Apa yang diceritakan dalam kitab Hosea di atas menjadi cermin bagi kondisi kita sekarang. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini? Bagaimana relasi kita dengan sesama kita? Apakah kita juga sudah mulai berpaling dari Allah? Apakah cinta kasih yang kita miliki kepada Allah dan sesama mulai menghilang? Biarlah ini menjadi refleksi sekaligus warning bagi kita mulai dari malam ini hingga Tuhan memanggil kita kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur telah diingatkan melalui bacaan Alkitab malam ini. Ajarlah kami untuk mengingat, menjaga, dan memelihara cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam kasih-Mu yang akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.